dalam saya berikan materi itu, maksudnya itu tercapainya di mana anak-anak bisa menyebutkan itu tujuan pembelajaran yang tadinya apa yang dimaksud dengan wujud saat kita sudah mengetahui. Pada saat melakukan percobaan mereka bisa melakukannya dan mereka bisa merangkum atau merangkum pelajaran yang mereka dapat selama saya melakukan pembelajaran. Berarti tujuan pembelajarannya memang tercapai ya, tercapai valid, bisa nanti tiga diskusinya ini sesuai dengan harapan kita bersama, pra dengan kesepakatan apabila tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi dia juga dari skala 1 sampai skala 10 anak-anak ibu sebelum menerima pembelajaran ibu mempunyai harapan sampai di skala berapa itu anak-anak ibu mempunyai harapan di skala berapa? Ya pengennya 100% bisa, cuma ya karena skalanya dari 1 sampai 10 ya pengennya 10 lah tercapai. Cuma karena banyak main kan, biasa anak-anak dalam belajar biasa bermain, biasa cerita ya, skalanya ya 7 atau 8 masih bisa tercapai. Sudah bergeser ya di 8. Jadi terkait skala yang sudah dicapai tersebut juga berarti ada kendalanya itu tadi yang seperti bilang bahwa anak-anak itu ya suka bermain gitu kan. Tapi kedepannya apa yang dirasakan atau strategi pembelajaran apa yang sudah diterapkan pada saat situasi ini? Strategi yang telah saya lakukan itu melakukan pendekatan secara berdiferensiasi, itu sudah saya laksanakan. Terus dengan PSE dan budaya positif itu telah diterapkan semua ke anak-anak. Berarti strategi yang diterapkan sesuai dengan kita di pra bahwa PSE sudah diterapkan ya, oleh kesepakatan dari 2019 mulai 2020 sudah diterapkan. Tapi strategi pembelajaran diferensiasi yang masih kurang. Kira-kira apa ini Bu yang sampai membuat Ibu merasa bahwa strategi pembelajaran diferensiasi itu masih minim? Karena apa begitu? Kalau menurut saya selama melakukan proses pembelajaran diferensiasi itu kan anak-anak biasa dibagi menjadi 3 kelompok ya, dimana anak-anak itu ya dalam menurut perasaan saya kan masih saya bagi oh ini bisa, yang satunya masih sederhana dia punya pengetahuan, yang ini sudah paham, yang ini belum paham, yang ini masih minim sekali pengalamannya. Sabas begitu. Kedepannya itu saya ingin lebih efisiensi lagi untuk menerapkan atau untuk memilih yang mana yang betul-betul, karena laborator ini kan masih perasaan saya masih anak ini masih begini, perasaan saya anak ini yang tadi ini masih begini, maunya yang ke depannya nanti lebih fokus lagi yang betul-betul mana anak yang tahu atau mengenal ini materi yang mana, yang sudah tahu mana yang lupa mana. Berarti bisa menjelaskan strategi pembelajaran diferensiasi yang memang awalnya masih berdasarkan feeling ya, berdasarkan feeling juga bisa mengatakannya sesuai dengan bisa pembelajaran sekarang. Sesuai juga di catatan saya itu kemarin ya, bahwa setelah yang saya amati seperti yang disampaikan memang anak-anak main tapi memang hanya anak-anaknya begitu. Jadi strategi pembelajaran diferensiasinya yang memang harus dipatahkan berdasarkan sesuai dengan pemetaan kesiapan belajar mereka begitu, biar mereka itu fokus ya sama-sama sesuai juga dengan apa yang sudah saya amati di observasi kemarin. Jadi doanya nih apa yang akan menjadi rencana tidak lanjut ibu untuk pembelajaran ke depan dari hasil observasi yang sudah kita lakukan. Itulah kedepannya pengen anak-anak itu dipetakan secara betul-betul yang mana yang sudah paham, yang mana belum paham, yang mana yang masih agak paham, itu maunya saya nanti kedepannya saya akan petakan betul-betul secara melalui film saya. Berarti kemarin merasakan film itu karena apa Bu merasakan film? Seorang guru seorang guru anak ini sudah paham. Iya, kita mempunyai pendekatan emosional dengan anak gitu. Jadi kita bisa menerka kayaknya di sini kayaknya di sini
masih Iya. paham belum cukup. Iya, padahal pada saat pembelajaran dia tidak fokus karena memang dia tidak sesuai dengan Iya. perkataan baik sekali pencitraan. Kita lanjut lagi ke ini ya, rencana tindak lanjut dari ibu sendiri ya. Itu di mana sebelum belajar berorganisasi yang akan lebih dimaksimalkan dengan anak. Kemudian aktivitas pengembangan yang akan dilakukan ke depannya apa? Pengembangannya apa ya, lebih Pada strategi maksudnya strategi yang berdiferensiasi ya, kedepannya fokus kepada itu prakteknya anak-anak dan remaja, perkembangannya mereka, bagaimana mereka bisa memakai itu alat dan bahan, bagaimana caranya supaya mereka bisa, bagaimana itu nanti penguapan, bagaimana itu air bisa cair, pokoknya strateginya nanti lebih didekatkan lagi untuk prakteknya Jadi yang menjadi tujuan yang akan sampai ke depannya. Jadi ini juga menjadi ya, ke depannya ukuran keberhasilan itu seperti apa? Keberhasilannya ingin anak-anak lebih antusias lagi, lebih antusias lagi dalam mengikuti pelajaran dan mengikuti materi yang diberikan, ya lebih semangat belajar. Sebagai guru hebat, ibu sudah bisa merefleksikan diri tentang apa yang telah dilakukan baik dari strategi pembelajaran dengan strategi untuk memaksimalkan semua dari tempat yang ibu butuhkan Buku yang dibutuhkan itu itulah jaringan wifi-nya mungkin lebih mendukung, dia punya apa itu, fokus lagi diperbanyak kalau bisa, karena biasa mau dipakai fokus pasti pakai kelas satu lagi. Jadi bentuknya adalah jaringan wifi yang merupakan Kendala biasa masalah ya. yang cari di rumah. Jadi prinsip penggunaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Fokus yang kadang waktunya masih dipakai di kelas lain. Jadi harapannya sih bersama teman ibu bisa dengan komitmen ke depannya kita bisa sama-sama untuk mencapai tujuan apa yang kita capai, yaitu bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran yang konkret seperti bisa dari pembelajaran berdiferensiasi tadi yang sudah dilakukan, mulai pembelajaran yang bertema tentang zat dan ditradisikan juga dengan PSE dan positif apa yang menjadi harapan ibu di depannya. Harapan saya biar anak-anak lebih semangat lagi belajar, anak-anak termotivasi lagi belajarnya, lebih efisiensi lagi dalam mengajar dan bisa menerapkan penerapannya lebih efisiensi lagi. Pelajaran itu dengan melakukan observasi di kelas itu saya bukan dia sadar bahwa memang ini seorang guru itu sangat besar, sangat antusias untuk